ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Amma ba'd, pembahasan hari ini insyaallah tentang al-farq, yaitu perbedaan antara hukuman, musibah dan ujian. Kita akan membahas pagi ini insyaallah secara komplit mudah-mudahan perbedaan tiga hal itu, yang mana jika kita faham perbedaan ketiga hal itu, banyak permasalahan hidup bisa kita fahami maksud Allah terhadapnya, dan juga bisa kita ketahui treatment apa yang semestinya kita lakukan. Keumuman manusia pada umumnya, kebanyakannya itu tidak bisa membedakan antara tiga hal ini: hukuman, musibah, dan ujian. Kadang dia menyatakan saya sedang diuji. Tidak, antum sebenarnya sedang dihukum. Sebagian mengira saya sedang dihukum. Tidak, antum itu sedang diuji saja. Ya, kemudian musibah dengan hukuman, banyak yang enggak paham perbedaannya. Musibah dengan ujian, banyak yang enggak paham perbedaannya. Hukuman dengan ujian juga banyak yang tidak paham perbedaannya. Karena masing-masing dari tiga istilah ini memiliki makna tersendiri sebenarnya dan tidak bersifat sinonim. Ya, ketiga hal ini bukan sinonim. Hukuman, musibah dan ujian bukan sinonim. Ketiganya ada makna masing-masing dan ada maksud tersendiri masing-masing dan ada treatment tersendiri untuk tiap-tiapnya. Oke, insyaallah pada pagi hari ini sampai jam yang Allah lebih tahu sampai jam berapa, ya, kita akan membahas tiga hal ini. Dan jangan keluar dari majelis kecuali antum sudah memahami seluruh dari tiga ini insyaallah. Siap gak? Iya, maksudnya siap gak dapat musibah nanti? Na'udzubillah min dzalik. Ya. Jadi ketika faham tiga hal ini, antum akan mendapatkan ini ilmu yang sangat valuable, bahkan priceless. Maksudnya priceless ini tidak bisa ditakar dengan harga apapun.
Ini ilmu yang sangat mahal insyaallah. Makanya antum bayar setinggi apapun ana terima. Enggak. Artinya antum bayar setinggi apapun, ilmu ini lebih berharga, beneran. Karena hidup kita enggak bakal keluar dari ujian atau akan dapat musibah, itu pasti. Di kehidupan dunia ini pasti dapat musibah. Atau dapat hukuman. Dan kita kata Nabi kita alaihi salatu wassalam, kullu bani Adam khata'un. Setiap dari keturunan Nabi Adam alaihi salam itu pasti sering bersalah, dan sebaik-baik khairul khata'ina at-tawwabun. Sebaik-baik yang sering bersalah adalah yang sering bertaubat. Ketika sering bersalah, maka potensi untuk dihukum itu besar. Ya, ketika kita sering bersalah, maka potensi untuk dihukum itu sangat besar. Jadi jangan merasa saya nggak bakal dihukum sama Allah. Subhanallah, justru omongan antum ini mungkin bagian dari suatu hukuman. Nanti kalau kita pahami insyaallah perbedaan hukuman dengan ujian. Taib, ikhwas sekalian, sebelum ke perbedaan-perbedaan itu ada beberapa faedah berkaitan dengan al-uqubah, yaitu hukuman. Tapi hukuman ini biasanya adab, kadang tidak dianggap adab atau tidak dianggap hukuman. Di sini hukuman, ketahuilah di sini di antara faedah tentang hukuman adalah la uqubata minallah illa bidzanbin. Tidak ada hukuman dari Allah kecuali pasti dengan sebab dosa. Itu penting banget itu. Tidak akan ada yang namanya hukuman kecuali pasti dengan sebab dosa. Dan apakah semua dosa pasti Allah hukum? Enggak juga. Itu fahami baik-baik. Tidak ada hukuman dari Allah kecuali pasti dengan sebab dosa. Dan tidak semua dosa Allah hukum. Kerap kali Allah maafkan. Maka kata Allah Azza wa Jalla, coba dilihat di surat Taghabun, lihat di surat lainnya. Ma asaba min musibatin illa biiznillah. Tidak ada musibah yang menimpa kecuali pasti dengan izin Allah. Dan juga tentang hukuman, itu dari Allah Ta'ala dengan ada sebab. Enggak mungkin enggak ada sebab. Pasti dengan sebab. Dan sebabnya itu dosa. Jika hamba tidak berdosa, enggak mungkin Allah hukum. Ya. Dan kalaupun hamba ada yang berdosa nih, bisa jadi Allah maafkan, bisa jadi Allah hukum gitu loh. Bisa jadi Allah maafkan, bisa jadi Allah hukum. Makanya dalam ayat dikatakan wa ya'fu an katsir. Allah memaafkan banyak dari kesalahan dan dosa-dosa manusia. Jadi apa yang menimpa pada diri kita dari musibah sebagai hukuman itu bima kasabat aidikum, dengan sebab ulah tangan kalian sendiri, yaitu hukuman karena dosa. Wa ya'fu an katsir, dan memaafkan banyak dari dosa-dosa antum. Jadi kalau semua dibalas oleh Allah Ta'ala segera di dunia, maka kita enggak tersisa sedikit pun yang hidup. Karena enggak akan kuat dengan segala hukuman dari semua dosa kita. Oke, jadi tidak ada hukuman dari Allah kecuali pasti dengan sebab dosa. Dan jika pun manusia berdosa, bisa saja Allah ampuni, bisa saja Allah hukum. Bisa saja Allah ampuni, bisa saja Allah hukum. Kemudian masih faedah tentang hukuman. Yang kedua, hukuman itu ada dua macam, yaitu hukuman yang zahirah hissiyah dan hukuman yang khafiyah ma'nawiyah. Hukuman ada dua macam. Hukuman yang sifatnya zahir, lahir, dan itu sifatnya konkret. Hissiyah itu konkret, bisa diindrakan, bisa dirasakan oleh fisik. Ya, bisa dirasakan oleh fisik. Atau bisa diindrakan dengan indrawi, ketahuan ini hukuman, atau bisa dimaterikan, ya, dijadikan sebagai bahan atau pembahasan material. Contoh misalnya dengan fisik, ya jelas fisik, hukuman bisa berupa penyakit atau itu bisa jadi hukuman, bisa jadi walaupun belum tentu. Kemudian dengan indra, terasa dengan indra, ya bisa aja melihat, mendengar. Itu mendengar suatu
azab atau mendengar atau pendengaran berkurang atau pendengaran rusak, penglihatan memudar atau rusak dan seterusnya, kadang-kadang itu hukuman. Dan juga bisa juga dengan materialis gitu. Sifatnya materialis, konkret materialis. Seperti harta yang hilang. Ya, dan seterusnya. Ya, harta yang hilang, dirampok, dicuri, kendaraan hilang. Walaupun tidak semua, tapi bisa jadi itu adalah hukuman yang sifatnya zahir dan hissi. Berbeda dengan macam yang kedua, yaitu hukuman yang sifatnya khafi ma'nawi. Khafi itu hidden, terselubung, tersembunyi. Ma'nawi secara ma'nawi, bukan secara hissi, bukan secara fisik atau konkret, bukan. Tapi dia secara ma'nawi yang tidak diindrakan dan tidak dimaterialiskan, ya. Tidak berupa materi, bukan. Dan hukuman yang kedua ini di keadaan batin manusia itu sendiri atau di perbuatan dia. Di keadaan batin seperti di akalnya, di cara berpikirnya, mindsetnya, atau di akhlak dan perbuatannya. Di akhlak dan perbuatannya. Bisa jadi itu adalah hukuman dari Allah Azza wa Jalla. Nah, perbedaan yang pertama dan kedua ini, yang pertama hukumannya itu zahir sehingga ketahuan ini hukuman, apa bisa dilihat. Tapi yang kedua itu kerap kali tidak terasa, makanya disebut hukuman yang khafi atau makhfi, yang tersembunyi, terselubung. Seringkali enggak disadari oleh pihak yang dihukum. Seringkali tidak disadari oleh pihak yang dihukum. Seperti itu. Ya. Oke. Kemudian perbedaan yang kedua yaitu hukuman pertama hissi, itu konkret, materialistis, dan hukuman yang kedua itu ma'nawi. Nanti akan kita bahas lebih lanjut insyaallah dengan contoh-contohnya. Baik. Dan kemudian sekalian jemaah, ikhwan dan akhwat rahimakumullah, hukuman, faedah tentang hukuman yang ketiga, dari segi tujuan dan hikmah. Ya, dari segi tujuan dan hikmah, hukuman juga ada dua macam. Yang pertama hukuman yaitu uqubah mukhaffifah. Hukuman yang meringankan, ya. Hukuman yang meringankan. Ya, hukuman yang meringankan. Dan yang kedua uqubah mughallidhah. Hukuman yang makin mungkinan, menambah-nambah gitu. Hukuman yang membuat bertambah buruk. Ini semua klasifikasi ini catat baik dengan pena, dengan handphone atau di hatinya. Jangan luput sama sekali. Hukuman dari segi tujuan dan maksud dari Allah ada dua macam. Yang pertama apa? Hukuman mukhaffifah, yang meringankan. Jadi yang pertama ini hukuman yang justru meringankan urusan dia, karena hukuman yang pertama ini adalah hukuman yang membuat dosanya gugur. Hukuman yang membuat dosanya gugur. Ini biasanya di kalangan orang-orang beriman. Hukuman ini membuat dosanya gugur. Dengan ratio dan nisbat yang beragam terserah Allah Ta'ala. Tergantung kehendak Allah Azza wa Jalla. Ada yang setelah Allah hukum ini dosanya terhapus sama sekali. Ada yang setelah dihukum ini dosanya terhapus sebagian. Ada yang setelah yang dihukum dengan hukuman yang meringankan memang, tapi orang ini kurang sabar sehingga masih ada dosa yang tertinggal, ada seperti itu. Tapi seenggaknya ini hukuman meringankan dari Allah Azza wa Jalla. Rahmat untuk orang beriman ini. Dan yang kedua, uqubah mughallidhah, hukuman yang justru membuat semakin besarnya keburukan. Ya, ini biasa untuk orang-orang musyrikin, untuk orang-orang kafir. Dihukum, tetapi hukuman tersebut tidak meringankan urusan akhiratnya. Tetap urusan akhiratnya tetap berat, bahkan lebih berat. Juga mungkin termasuk juga yang kedua ini, hukuman yang makin membuat mungkinan itu
yaitu dihukum oleh Allah Ta'ala, tapi hukuman ini membuatnya terpedaya, malah semakin jauh dari Allah Azza wa Jalla, semakin fasik, semakin kufur bahkan. Ini membuat makin sulit, hukuman ini makin sulit nanti urusannya. Jadi begitu. Maka kalau kita melihat diri kita merasa sedang dihukum, maka coba lihat bagian-bagian yang tadi kita sebutkan. Ini hukuman zahir atau hukuman batin? Ini hukuman yang tampak atau hukuman yang tidak tampak? Kemudian lihat ini hukuman yang bakal meringankan urusan kita di akhirat, atau justru ini hukuman yang membuat kita semakin jauh dari Allah. Nah, itu perhatikan semua gitu. Ya, sebagai orang beriman itu perlu tahu, ini saya sedang murni diuji atau saya juga sedang dihukum. Itu perlu di-scan kembali. Jangan merasa aman, terpedaya dan kemudian paling saya sedang diuji, emang saya punya salah apa? Ini bahaya seperti ini. Ya jemaah tolong maju jemaah. Yang sini agak maju itu karena di sana mulai bererot, ya mulai banyak orang-orang, daripada mereka saling pangku memangku, mendingan antum maju. Ayo. Oke. Setelah kita mempelajari 3 faedah tentang uqubah, hukuman, maka mari kita menuju ke al-furuq, yaitu perbedaan-perbedaan antara hal-hal tadi. Jadi kan kita ada 3 istilah tadi apa? 3 istilah. Hukuman, musibah dan ujian. Taib. Bagaimana dengan istilah azab, ikhwan? Azab. Kalau azab itu gini, azab itu relatif. Kadang azab itu hukuman, kadang azab itu musibah. Al-muhim azab itu selalu enggak enak jemaah. Azab itu kita keluarkan azab dari 3 rangkaian ini. Azab bukan yang kita bahas sebenarnya, tapi sebagai bagian perpisahan terhadap lafal azab, ana ungkap sedikit. Azab itu kan siksaan gitu loh kalau bahasa kita. Azab itu siksaan yang konotasinya selalu negatif, ya enggak? Konotasinya selalu negatif. Hukuman itu memang konotasinya selalu negatif. Tapi apakah semua hukuman berupa azab? Ayo. Apakah semua hukuman berupa azab? Enggak, ya kan? Enggak semua hukuman itu berupa azab. Karena kadang-kadang hukuman itu berupa nikmat, benar enggak? Kadang-kadang hukuman itu berupa nikmat. Jadi azab itu selalu berkonotasi negatif dan selalu enggak enak. Ada enggak azab yang enak gitu? Enggak ada. Azab itu selalu negatif dan enggak enak bagi pegiatnya atau korbannya. Ya, siksaan dari Allah itu enggak pernah ada yang enak. Nauzubillah min dzalik. Coba azab Allah ada enggak ada yang enak. Tapi hukuman ada yang rata-rata enggak enak, tapi ada yang enak gitu. Gitu loh, bedain. Oke. Jadi azab kita keluarkan. Enggak kita bahas setelah ini. Oke, sudah kita keluarkan, dah. Sekarang kita bahas hukuman, musibah dan ujian. 3 itu aja, fokus. Taib. Apa bedanya al-uqubah dengan al-musibah? Ini yang pertama dulu. Jadi kita akan ada 3 lagi ya. Bedanya hukuman dengan musibah, bedanya musibah dengan ujian, bedanya ujian dengan hukuman, gitu. Ya 3 itu. Pertama dulu, apa bedanya hukuman dengan musibah? Hukuman dengan musibah. Musibah itu kira-kira enak gak? Enggak ada yang enak. Tapi apakah musibah itu pasti azab? Belum tentu. Tapi hukuman kadang enak, kadang ya. Nah, sekarang ayo kita rincian. Perbedaannya apa? Yang pertama, kullu uqubatin bidzanbin
Walaisa kullu musibatin bidzambin. Setiap hukuman sebabnya ada dosa. Berarti kalau musibah gimana kita faedahkan gimana? Tidak setiap musibah karena dosa. Tidak setiap musibah dikarenakan dosa. Ini bedanya. Setiap hukuman pasti karena dosa. Namun tidak semua musibah karena dosa. Jadi musibah yang terjadi belum tentu karena dosa. Bisa jadi iya, bisa jadi enggak. Tinggal kita lihat aja diri kita. Jadi kadang-kadang musibah itu disebabkan oleh dosa. Sehingga musibah ini karena disebabkan oleh dosa, dia musibah yang berupa apa? Hukuman. Pahami baik-baik. Enggak? Coba kita ulang lagi rangkaian tadi. Perbedaan pertama apa? Hukuman pasti karena dosa. Iyalah. Karena enggak mungkin seseorang dihukum tanpa kesalahan. Karena di situ salah ya dihukum gitu loh. Karena Allah enggak bakal menghukum siapapun yang tidak bersalah. Karena itu zalim. Ya enggak? Iya, Pak. Coba misalnya antum melihat anak kecil lagi jalan depan rumah. Dia enggak salah apa-apa, antum hukum, antum setrap, berjemur di matahari itu. Loh, zalim enggak berarti? Zalim. Salah apa dia kok dihukum gitu loh. Ya kan gitu. Itu manusia, apalagi Allah yang hakim, maha bijaksana. Maka setiap dari hukuman pasti ada sebabnya berupa apa? Dosa. Nah, kalau musibah, enggak semua musibah karena dosa. Enggak semua musibah karena dosa. Ya enggak? Kadang-kadang ada musibah yang memang sebabnya dosa. Kalau emang itu musibah yang disebabkan dosa, berarti ini musibah sekaligus hukuman. Gitu ya. Kalau misalnya hukuman sekaligus musibah ini membuat dia semakin dekat pada Allah, maka justru ini adalah hukuman yang meringankan. Ya. Kalau hukuman ini membuat dia muslim, hukuman ini membuat dia biasa-biasa aja, apakah ini hukum meringankan juga? Selama dia muslim, insya Allah ada sisi keringanannya dari Allah Ta'ala. Kalau misalnya hukuman ini membuat dia tambah fasik atau level lebih buruk lagi, yaitu tetap kufur, maka apakah ini hukuman yang meringankan? Enggak, ini hukuman yang tetap akan memberatkan justru. Gitu ya, cara berpikirnya begitu. Oke. Musibah itu selalu negatif enggak ininya kejadiannya? Iyalah, antum misalnya dapat duit 25 juta. Musibah bukan itu? Enggak, nikmat. Mendapat 25 juta. Cash buat antum dari ana misalnya. Enggak, ini impossible, enggak bakal juga ya. Ana juga enggak mau kok ngasih antum. Nah, misalnya antum dapat 25 juta dari ana. Ini contoh aja biar keren aja gitu, 25 juta misalnya. Antum senyum atau sedih kira-kira? Pasti senyum. Senyum yang agak menyebalkan sedikit gitu kan. Akhirnya senyum, langsung berkhayal bakal beli apa nanti. Sebenarnya bukan berkhayal beli apa, sebenarnya berkhayal buat bayar utang yang mana gitu kan ya. Kalau ummahat langsung berkhayal kira-kira langsung buka Shopee langsung dia. Nah, kalau bapak-bapak beda. Nah, antum wah 25 juta. Senang. Kira-kira ini musibah bukan? Bukan, ini bukan musibah. Malah enak ini kan? Enak. Tapi bisa enggak ini hukuman dari Allah? Bisa aja. Ini bisa aja hukuman dari Allah. Pikiran aja kok bisa ya? Ini musibah bukan, ini nikmat. Musibah itu bukan nikmat gitu loh. Tapi bisa jadi hukuman, bisa nikmat ini menjadi hukuman. Nanti kita bahas nih habis ini. Oke? Musibah selalu negatif, selalu enggak enak rasanya. Iya, antum nggak bakal ngomong ke tetangga antum, aduh Pak, maaf nih saya baru dapat musibah, tadi baru 25 juta. Kira-kira tetangga, songong banget, bilang musibah 25 juta, gitu. Ya, kayak gitu aja musibah, gimana nikmatnya gitu loh.
Oke. Sampai sini paham insyaallah. Iya, paham ya. Oke. Perbedaan yang kedua. Perbedaan antara musibah dengan hukuman dan musibah. Perbedaan yang kedua apa? Al-uqubah khassah bil mukallafin. Amal musibah faqad yusabu ghair mukallafin kal alfal wal bahaim wa nahwu dzalik. Hukuman itu hanya menimpa akil baligh. Hukuman hanya menimpa akil baligh. Adapun musibah bisa menimpa siapapun dan apapun. Gitu. Oke. Pikirin, Pak. Sambil nulis mikir. Yang enggak nulis ya juga mikir, jangan bengong doang. Gimana? Hukuman hanya menimpa akil baligh. Musibah, siapa aja, enggak dipersyaratkan harus berakal, enggak dipersyaratkan harus baligh dulu. Ya enggak? Apakah Allah Ta'ala menghukum bocil-bocil ini? Enggak. Kesian loh, enggak tahu apa-apa tuh, lihat aja tuh, ngelongok kayak itu enggak tahu apa-apa dia. Tapi kalau udah berakal, udah baligh dengan tanda-tanda balighnya, mungkin enggak Allah hukum? Mungkin. Ya enggak? Adapun musibah enggak dipersyaratkan dengan kriteria harus akil baligh, enggak. Musibah bisa menimpa binatang, enggak berakal. Ya enggak? Coba kuda ketemu dengan banteng, kemudian diadu di Spanyol misalnya, terus hornnya, tanduknya nyeruduk kuda atau kena perut kuda, bocor perutnya, itu musibah nggak buat kuda? Tapi hukuman nggak buat dia? Enggak lah. Kenapa? Kuda nggak punya dosa, nggak dihukum sama Allah. Tapi ini musibah buat dia, musibah. Gimana? Pasti bisa dipahami nggak? Gimana? Antum lagi jalan, tiba-tiba antum nginjek sesuatu, bunyinya krek gitu. Ternyata ada bekicot yang keinjek sama antum. Taib. Ingat kajian ini kalau antum injek bekicot. Ini musibah buat bekicot. Hukuman enggak buat dia? Enggak. Karena apa? Bekicot enggak ada bekicot akil baligh. Bekicot berakal. Kok berakal udah dagang dia sekarang. Enggak baligh juga. Binatang, anak kecil belum sempurna akalnya, belum baligh, enggak dihukum oleh Allah, walaupun dia melakukan keburukan, enggak dihukum oleh Allah Azza wa Jalla, enggak dihukum. Jadi hukuman hanya menimpa akil baligh di dunia ini dan di akhirat. Sedangkan musibah bisa mengenai apapun dan siapapun. Musibah bisa mengenai orang yang bersalah dan tidak bersalah, gitu. Akil baligh bisa bersalah. Belum akil atau tidak berakal, tidak baligh, enggak bersalah di sisi Allah Azza wa Jalla. Tapi bisa aja Allah timpakan musibah. Gitu. Itu bedanya musibah dengan hukuman yang versi kedua. Oke. Jadi udah hafal ya yang perbedaan antara musibah dengan hukuman. Yang pertama apa? Semua hukuman pasti dengan sebab dosa. Kira-kira dosa itu ada enggak pada yang belum akil baligh? Enggak punya dosa. Umumnya begitu, oke? Makanya enggak kena hukuman. Yang kena hukuman adalah yang berdosa saja. Dan yang divonis berdosa itu siapa? Yang akil baligh. Baik jin atau manusia. Jadi jin bisa enggak kena hukuman? Banget. Iya. Mohon maaf nih teman-teman jin nih. Manusia? Iya juga. Malaikat bisa enggak kena hukuman? Enggak ada malaikat kena hukuman. Kenapa? Enggak punya dosa. Bocil-bocil ini kena hukuman enggak dari Allah? Enggak. Kenapa? Enggak ada dosa di sisi Allah. Makanya berbahagialah wahai kalian para bocil. Kalau bisa enggak usah tumbuh gitu-gitu aja terus.
Tapi kalau hukuman duniawi yang itu dari orang tuanya, dari tetangganya, dari gurunya, itu bukan masalah syariat itu. Itu enggak masuk dalam bab yang kita bahas. Oke. Perbedaan ketiga, perbedaan kedua tadi udah tahu ya. Hukuman hanya untuk mukallaf itu akil baligh, sedangkan musibah untuk siapapun dan apapun dari binatang. Yang perbedaan ketiga, gimana cara membedakannya? Perbedaan ketiga adalah perbedaan dari segi treatment terhadap musibah dan hukuman. Treatment, perbedaan dari segi apa? Treatment itu apa ya Indonesianya, ikhwan? Perlakuan apa? Respon kita terhadap musibah dan ujian itu beda, Pak. Respon terhadap musibah dilihat dari ini hukuman atau bukan. Musibah, ini pahami baik-baik, boleh tulis juga. Musibah jika bukan karena hukuman, maka menanggapinya adalah dengan sabar dan takwa. Dah, sabar dan yakin atau takwa. Pak, ini penting banget. Kalau antum dapat musibah, terus antum scan, ini musibah, ini hukuman bukan nih? Kalau musibah ini ternyata bukan hukuman, maka dengan sabar dan takwa. Ini harus dipahami baik-baik. Kemudian, musibah jika itu karena hukuman, maka sebagian hukuman. Semua hukuman, maka treatmentnya adalah taubat dan istighfar. Bedanya gimana bedanya? Musibah kalau pure musibah bukan hukuman, maka treatmentnya adalah sabar, takwa. Hukuman, baik itu hukuman yang nikmat atau tidak, maka treatmentnya adalah taubat dan istighfar. Itu beda. Jangan dibalik. Musibah yang bukan hukuman malah taubat dan istighfar, tapi giliran dapat hukuman malah sabar. Ini banyak orang kayak gitu. Oh, saya kena musibah nih, sabar. Enggak Pak, iya musibah, betul ini musibah, tapi ini hukuman buat antum. Loh kenapa? Karena antum punya dosa banyak, makanya diginiin. Maka enggak bisa juga sabar, saya sabar. Banyak orang kayak gitu, orang Indonesia terutama. Sabar ya, ini ujian. Padahal itu ya ujian betul, tapi itu musibah dan hukuman. Musibah dan hukuman. Saya kasih contoh biar lebih clear, ikhwan. Tadi ingat, musibah bisa menimpa akil balik dan bukan akil balik, ya. Example, contoh. Anak sakit parah. Musibah bukan? Musibah. Apakah anak ini dihukum? Enggak. Oke. Tapi bisa enggak dengan keadaan ini atom dihukum? Bisa aja mungkin. Tapi anggap aja ini bukan hukuman. Berarti kalau ini bukan hukuman, murni musibah. Pure gitu musibah. Treatmentnya apa? Sabar dan bertakwa pada Allah. Kenapa harus bertakwa? Karena banyak orang tertimpa musibah padahal itu musibah ujian doang. Tapi karena enggak takwa akhirnya melakukan hal-hal yang di luar syariat. Kedukun lah. Terus kemudian mencela pemerintah lah. Terus kemudian mengungkit ijazah orang lah. Dan seterusnya. Mempermasalahkan ijazah lah. Ya. Dan kemudian cari kambing hitamnya lah gitu. Ghibah lah dan seterusnya. Jadi enggak bertakwa, enggak sabar kemudian. Padahal ini tadinya musibah biasa. Yang disabarin aja akan Allah Ta'ala perbaiki nanti. Nah ini kalau anak kecil. Tapi kalau misalnya kita merasa nih, ini anak misalnya. Anak ini kecil. Tapi subhanallah akhlaknya. Allah uji nih dengan akhlak yang buruk dari anak ini.
Sholat males, disuruh sholat nggak mau. Kemudian setiap sore selalu kelayapan di jalanan yang banyak bis-bis teloletnya. Dan setiap ada bis telolet mulai berangkat, ini anak sama temennya naik motor merekam. Bahkan maghrib kayak gitu. Terus joget-joget sendiri. Enggak sendiri sih, jamaatan, berjamaah jogetnya sama teman-temannya. Bikin malu orang tuanya. Kira-kira ini musibah akhlak bukan ya, Kon? Hah? Iyalah, ini musibah akhlak ini attitude enggak benar. Maghrib bukannya ini malah kelayapan. Dulu kan kita waktu maghrib kelayapan, gimana orang tua kita marahnya dulu. Nah kemudian kita ingat, ya Allah susahnya mendidik anak yang ini. Ternyata dia ingat, ya gue dulu gitu juga sih sebenarnya gitu. Kira-kira ini musibah hukuman gak kira-kira? Bisa jadi hukuman kalau kita belum bertaubat dari kesalahan kita di masa lalu. Nah sehingga treatment untuk musibah berupa hukuman ini yang ngapain? Sabar gitu? Taubat, istighfar, taubat dari kesalahan, refleksi kesalahan yang dulu kita lakukan ini. Paham di sini jemaah? Gitu. Jadi jangan sabar deh anak saya kayak gitu. Enggak Pak, tobat dulu. Bapak kayak gitu juga enggak? Lebih parah bahkan kata bapaknya. Itu. Berarti sekarang apa? Taubat Pak, istighfar. Iya. Sabar mah memang harus kapanpun, tapi enggak cukup sabar Pak. Ini ada dosa yang Allah tegur karenanya sekarang supaya sampean taubat gitu. Seperti itu Pak. Jadi jangan terlalu GR bahwa saya semua musibah ini murni karena musibah, karena saya diuji, karena Allah sayang. Betul Allah sayang sama antum. Tapi mau tahu bagaimana Allah sayang sama antum? Sadari kalau ini gara-gara dosa antum. Jadi taubat gitu. Oke. Kemudian perbedaan yang keempat, ini terakhir dari perbedaan antara musibah dengan ujian. Musibah selalu gak enak, selalu tidak enak, selalu dorok, yaitu madarat, selalu keburukan musibah itu. Maksudnya ya gak ada musibah yang enak Pak. Ya. Beda dengan uqubah, beda dengan iqab atau hukuman. Hukuman ada yang ada yang tidak enak dan ada yang berupa kenikmatan. Ini mengerikan ini. Hukuman ada yang tidak nikmat dan ada yang berupa kenikmatan. Jika hukuman itu tidak nikmat itu jelas, sepertinya itu musibah gitu kan. Tapi ada hukuman yang berupa kenikmatan. Ini yang disebut hukuman, bisa hukuman ma'nawiyah yang tadi nomor 2 yang klasifikasi 3B ya. Hukuman berupa kenikmatan. Ini yang disebut apa? Istidraj. Ini yang disebut istidraj. Maka istidraj itu hukuman ikhwan. Istidraj itu adalah berlangsungnya kenikmatan dengan menerusnya kemaksiatan. Itu istidraj. Pelanggaran terus-menerus dilakukan dan kenikmatan terus-menerus diberikan oleh Allah. Jadi kenikmatan terus diberikan, pelanggaran terus dilakukan, istidraj. Dan ini hukuman bukan, ini hukuman gitu loh. Bukan keberkahan, bukan, ini hukuman. Bahkan kata sebagian dari ulama bahwasanya hukuman yang seperti ini hukuman yang paling besar yang terjadi pada manusia dibandingkan hukuman yang jelas-jelas hukuman. Karena hukuman yang jelas, hukuman secara zahir membuat manusia itu berpotensi untuk taubat. Tapi kalau hukumannya berupa kenikmatan dengan terus menerusnya dia di kemaksiatan, ini potensi taubatnya kecil. Dan ini namanya istidraj. Istidraj itu dari kata ist dan juga darajah. Darajah itu bertahap berderajat. Endingnya mati. Atau endingnya nggak punya kesempatan buat taubat. Udah gimana? Ini hukuman yang paling berat kata Ibnu Jauzi dalam kitab Sayyidul Khatir. Maka ada riwayat anna rajulan min Bani Israel, ada seorang pria dari kalangan Bani Israel berkata, "Ya Rabb,
ma aktsara ma a'sika wa la tu'aqibni. Wahai Rabb, ya Allah, kata seorang pria, betapa seringnya saya bermaksiat pada Engkau ya Allah, tapi Engkau tidak menghukum saya. Ini kata orang ini gitu. Betapa seringnya, betapa banyaknya saya bermaksiat pada Engkau ya Allah, tapi Engkau enggak menghukum saya. Fa'auhallahu li nabiyyi dzalika zaman. Maka Allah mewahyukan kepada nabi di zaman itu, kepada seorang nabi zaman itu, nabi zaman Bani Israel, wahyukan kepadanya, dan Allah perintahkan an qul lidzalikal 'abd, wahai Rasul, wahai Nabi, katakanlah kepada hamba yang itu, yang kepedean itu, katakan pada dia, ma aktsara ma u'aqibuka wa la tash'ur bihadza. Yaitu kata Allah buat dia, betapa seringnya aku menghukum kamu dan kamu tidak ngerasain itu, tidak merasakannya. Gitu. Betapa seringnya aku menghukummu, kamu saja enggak ngerasa sedang dihukum. Jadi hukuman itu sebagiannya enggak kerasa kalau itu sudah dihukum, dan itu mengerikan jemaah. Itu lebih mengerikan daripada hukuman yang jelas-jelas hukuman. Gitu loh. Na'udzubillah min dzalik. Kalau misalnya kalau misalnya seseorang dipanggil oleh kepolisian langsung untuk ditanya-tanya doang gitu, pasti antum awarenessnya tinggi. Wah, ada apa nih, kan gitu. Ngerasa bersalah nggak? Ngerasa bersalah. Langsung siap-siap nih, jawab apa nih, kan? Jadi ada preparation, ada persiapan. Mungkin taubat dulu habis itu. Taubat dulu. Padahal polisi nggak nanya macam-macam. Cuma nanya kemarin ban pecah, kok bisa pecah? Cuman gitu dong nanya. Tapi antum merasa banyak salah nih kayaknya ini. Karena sering ngelanggar lampu merah, sering ngelanggar ini, jadi kayaknya bakal ini. Padahal bukan Polantas yang nanya antum. Tapi karena ngerasa bersalah, ngerasa bakal dihukum, langsung berusaha untuk memperbaiki diri. Dibandingkan dengan misalnya dipantau oleh kepolisian sejak lama, diteliti betul-betul, disadap betul-betul, dipantau. Antum, ini yang dipantau bukan antum insyaallah. Nggak ngeh kalau sedang dipantau. Kejahatannya nggak dipantau, nggak ngeh. Tiba-tiba pada suatu hari datang aja tuh para polisi, langsung ngeringkus, diborgol langsung. Nggak ada kesempatan lagi untuk kembali. Itulah namanya istidraj. Itu hukuman yang tidak disadari. Gitu, sekalian. Maka orang-orang yang kufur pada Allah, nggak bertakwa, kemudian nikmat terus digelontorkan pada mereka, ini istidraj, ini hukuman buat mereka. Maka sangat ajaib kalau kita mengidolakan orang-orang yang sedang dalam masa hukuman dan mereka nggak keras dihukum, kita juga nggak tahu kalau mereka sedang dihukum. Ajaib, ini orang-orang bodoh semua ini. Ya. Qarun pada masanya hartanya banyak, nikmat, dengan kufurnya dia kepada Allah dan sombongannya. Kira-kira Qarun itu sejak punya harta banyak dihukum nggak sama Allah? Dihukum dengan tidak sadar sedang dihukum. Sampai beberapa orang iri dan pengen kayak Qarun, punya duit banyak, punya harta banyak. Orang-orang yang iri pada Qarun ini, pengen jadi kayak Qarun ini, nggak ngerti kalau Qarun sedang dihukum. Akhirnya mengidolakan orang yang sedang dihukum. Dan yang sedang dihukum ini nggak ngerasa kalau dia sedang dihukum. Pada endingnya Qarun kemudian mati dalam keadaan tidak bertaubat dan tidak ngerasa bersalah. Mati konyol. Hartanya la yughni 'an syai', yaitu enggak bermanfaat buat dia. Akhirnya para follower dan subscriber Qarun ini kemudian apa? Mereka akhirnya ngeh bahwasanya itu dia Qarun, selama kita idolakan dia sedang dalam tahap istidraj dan hukumannya tidak dia sadari. Maka mereka pun berlindung kepada Allah dari kelakuan dan keburukan Qarun. Lihat jemaah sekalian. Jadi hati-hati dengan kenikmatan yang menerus, kenikmatan yang bukan fluktuatif, kenikmatan yang konstan dengan maksiat yang konsisten. Itu sedang dalam menjalani masa hukuman yang tidak disadari. Jadi hati-hati. Baik, kita menuju perbedaan. Ini lanjutin nggak jemaah kajiannya atau tanya jawab?
kita maksimal, terserahlah maksimal jam berapa, pokoknya let it flow aja. Jika ada pertanyaan disegerakan untuk bertanya, baik laki-laki atau perempuan, ikhwan atau akhwat. Ya, kita menuju ke perbedaan antara ujian dan hukuman. Hukuman dan ujian, perbedaan antara ujian dan hukuman. Perbedaan antara hukuman dan ujian. Tadi hukuman dan musibah, sekarang hukuman dan ujian. Perbedaan pertama. Ujian hanya di dunia. Sedangkan hukuman itu di dunia, barzakh, akhirat dan akhirat. Maka ujian itu hanya di dunia. Adapun hukuman itu bisa di dunia, di alam kubur, barzakh, dan di alam akhirat. Di 3 alam. Ya, jadi ujian hanya di 1 alam, yaitu dunia. Adapun hukuman di 3 alam, 3-tiganya. Memang ada namanya fitnatul qabr. Fitnah kubur itu ujian, betul-betul. Tapi hakikatnya ujian atau fitnatul qabr itu adalah ujian yang menunjukkan konklusi bagaimana iman kita di dunia. Gitu loh. Jadi ini ujian yang ikut dengan ujian dunia sebenarnya. Kan bisa jawabnya seseorang atau tidak itu kan tergantung bagaimana imannya dia di dunia. Gak mungkin di dunia kafir, di alam kubur bisa ngejawab, gak mungkin, yakin gak mungkin. Gak mungkin. Pas di dunia kafir, semi Fir'aun, setengah Fir'aun. Tapi pas di alam barzakh, siapa Rabbmu? Allah, gak mungkin. Gak mungkin. Karena ujian di kubur yaitu fitnatul qabr itu tergantung bagaimana dia treatment di ujian dunia. Tapi jadi ujian hanya di dunia. Sedangkan hukuman itu ada di dunia, barzakh, akhirat. Oke. Itu perbedaan pertama ya. Perbedaan kedua. Ujian bisa karena murni menguji keadaan manusia atau pengangkatan derajat. Dua itu ujian. Ujian itu bisa murni karena pengen menguji manusia saja. Menguji dia makin dekat apa enggak sama Allah. Atau untuk mengangkat derajat manusia. Itu di antara dua itu. Kalau yang untuk menguji keadaan manusia, yaitu kata Allah Azza wa Jalla, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji kalian siapa yang lebih baik amalnya, yang terbaik amalnya. Jadi diuji karena untuk melihat keadaan dia baik atau enggak setelah diuji. Atau ujian itu bisa untuk mengangkatkan derajat. Gitu. Beda dengan hukuman. Adapun hukuman hanya untuk membalas dosa atau mengganjari dosa seseorang. Atau bisa dikatakan gini, ujian tidak mesti karena dosa, sedangkan hukuman pasti karena dosa, gitu loh, ya. Karena ujian, anak-anak juga punya ujian, gitu. Ini bukan ujian duniawi kayak Eptanas apa zaman sekarang namanya apa sih nggak tahu tuh. Ya, dulu zaman sebagian dari kita kan Eptanas mainnya, UN, UAN. Sekarang nggak tahu namanya apa, macam-macam namanya. PPSB bukan? Hah? UAN juga. Apa terserah lah namanya apa itu, ya. Bahkan dulu ada ujian catur ulan 1, ujian catur ulan 2, Masya Allah. Dulu ujiannya di sekolah, sekarang ujiannya di mana-mana sekarang mah ujiannya. Taib, tadi ujian itu nggak mesti karena dosa, sedangkan hukuman pasti karena dosa. Makanya anak kecil bisa dapat ujian nggak dari Allah? Bisa aja. Penyakit gitu, musibah, ujian juga buat anak itu.
Kemudian ada orang nggak punya dosa, orang bertaubat, namun kemudian setelah bertaubat Allah uji dia, mungkin nggak? Ya mungkin lah, memang itu tracknya Allah, itulah sunnatullah. Orang kalau habis taubat pasti diuji sama Allah, ya enggak? Apakah itu karena hukuman? Enggak juga. Nabi Adam alaihissalam setelah memakan sesuatu dari pohon yang terlarang dan istrinya, itu kemudian langsung bertaubat gak? Langsung bertaubat. Setelah bertaubat Allah uji dengan diturunkan ke dunia. Apakah diturunkan ke alam dunia ini adalah hukuman atau ujian? Ujian. Bukan hukuman. Kenapa? Karena sudah taubat. Orang kalau udah taubat gak bakal dihukum sama Allah, tapi diuji sama Allah. Orang yang tadinya agamanya gak benar atau melakukan kebid'ahan bahkan kesyirikan, kemudian mengenal manhaj salaf, hijrah, kemudian bertaubat dari manhaj lamanya, bertaubat dari ngebandnya dulu, bertaubat dari kebid'ahannya dulu atau kesyirikannya dulu. Setelah dia bertaubat dan kembali ke Allah, malah diuji dengan kemelaratan. Kira-kira ini hukuman atau ujian? Ujian. Yang dulunya kerja di keuangan konvensional atau ribawi, kemudian dia resign padahal sudah PW di tempatnya, kemudian dia resign dan berganti jadi tukang cilok di kajian-kajian. Jauh banget itu. Dulu yang kulitnya putih, sekarang eksotis. Nah kemudian dia ngerasa, ini saya dalam mengalami hukuman apa ujian? Di kajian inilah antum tahu, ini antum sedang diuji. Kalau antum jujur dalam bertaubat, ini sekarang ujian bukan hukuman. Dan ujian ini untuk Allah melihat antum tuh teguh atau enggak, dan untuk meninggikan derajat antum. Gitu. Ya. Jadi jangan sebagian orang ada yang, saya kan udah taubat kok malah saya kayak gini ya sekarang keadaannya. Akhirnya balik lagi kayak dulu. Nah ini berarti gagal dalam ujian. Ada seorang Nasrani, na'udzubillah, murtad dia, tadi muslim. Bahkan tadinya dia itu punya ilmu agama, walaupun gak seberapa mungkin, tapi punya ilmu agama. Ketika ditanya dalam suatu conversation, suatu wawancara gitu, kenapa kok bisa keluar dari Islam? Saya keluar dari Islam karena, kata na'udzubillah min dzalik, ketika itu saya mau bepergian. Saya udah baca doa bepergian, bismillahirrahmanirrahim tawakkaltu 'alallah gitu kan. Namun pas di bepergian itu malah saya kecelakaan. Di situ saya enggak percaya, na'udzubillah min dzalik. Setelah itu saya kemudian convert atau masuk ke agama Nasrani, na'udzubillah min dzalik. Lihat di situ. Orang ini sebenarnya diuji, malah gagal ujian, malah justru murtad, na'udzubillah min dzalik. Ya begitu. Jadi hati-hati dengan gagal ujian. Ada orang gagal ujian akhirnya murtad, na'udzubillah min dzalik. Oke, jadi apa tadi? Ujian ujian dengan hukuman, di antara perbedaannya apa? Ujian belum tentu karena dosa. Adapun hukuman pasti karena dosa. Kemudian yang ketiga, ini terakhir untuk masalah perbedaan antara ujian dan hukuman. Ujian itu umum untuk semua akil baligh. Ya sebenarnya anak-anak juga bisa kena ujian, tapi anak-anak itu umumnya tidak ada dosa atau pahala untuk itu. Nah, tapi ini ujian untuk semua akil baligh dari kalangan jin dan manusia. Semua akil baligh dari kalangan jin dan manusia. Semua akil baligh dari kalangan jin dan manusia. Berarti jin ada yang akil baligh, iyalah. Karena jin bocil juga ada, gitu. Jin bocil diuji enggak? Ya enggak tahu lah. Anda enggak pernah selami alam mereka. Ya. Tapi jin yang akil baligh diuji. Manusia akil baligh diuji. Karena di balik ujian ini kan ada dosa atau pahala gitu loh. Kalau dia sabar, kalau dia benar dapat pahala. Kalau dia enggak sabar atau dia enggak benar treatmentnya, maka dapat dosa. Ini ujian buat akil baligh jin manusia. Adapun hukuman itu khusus untuk pelaku dosa dan maksiat saja dari akil baligh ini. Khusus. Jadi ini dilihat dari segi individunya. Yang nomor 3 ini dilihat dari segi individunya.
bahwasanya ujian itu berlaku untuk seluruh dari akil balik jin dan manusia. Sedangkan hukuman itu hanya pada ahli maksiat dari mereka semua. Oke. Pertanyaan. Para nabi dan rasul. Para nabi dan rasul diuji atau dihukum? Diuji. Ya, diuji. Enggak dihukum. Karena para nabi dan rasul itu manusia dan akil balik. Dan mereka tidak memiliki dosa besar sehingga harus dihukum, enggak. Maka tidak terjadi hukuman pada para nabi dan rasul. Sebesar apapun atau seberat apapun ujian mereka, itu bukan hukuman buat mereka, melainkan itu adalah ujian dan peningkatan derajat mereka. Taib, ada enggak nabi yang dikisahkan wafat dalam keadaan naudzubillah min dzalik, semoga Allah maafkan kita dan semua, yaitu dibelah tubuhnya, ada oleh umatnya sendiri, ada. Nabi SAW pernah tertusuk oleh panah atau tombak rahangnya sampai ada bagian gigi geram yang copot. Hukuman atau ujian itu? Ujian. Rasulullah di awal masa dakwahnya itu banyak cercaan, cacian dan seterusnya dari orang musyrikin. Ujian, bukan hukuman. Begitu jemaah. Tapi ada yang parah Ustaz, misalnya apa? Nabi Yunus. Sampai mana Nabi Yunus? Perut ikan. Karena ceritanya Nabi Yunus alaihissalam dakwah di kampungnya, kemudian orang-orang kampung enggak mau ikutan dakwah beliau, enggak mau menjawab seruan beliau. Beliau marah, kemudian tanpa menunggu perintah dari Allah, beliau keluar dari kampungnya karena marah pada kaumnya. Maka pergi ke lautan, kemudian naik kapal laut. Allah Ta'ala kemudian mempersempit beliau sebagai ujian buat beliau karena telah melakukan keluar dari kampung tanpa izin Allah Azza wa Jalla. Maka Allah uji beliau. Makanya Allah selamatin beliau dan ada keberkahan di balik ujian itu. Yaitu Allah selamat, yaitu ketika di kapal tersebut karena muatan banyak, akhirnya muatan dicemplungkan ke laut supaya ini kapal tidak tenggelam. Namun tetap aja masih tersisa manusia. Tetap aja kapal ini masih oleng, akhirnya diundilah siapa kira-kira yang menjadi overboard, yaitu yang dicemplungkan ke laut. Diundi, pakai undian. Yang jatuh undiannya kemudian siapa? Nabi Yunus. Ini kisahnya seperti itu. Namun orang-orang yang di situ penumpang, wah jangan dah, ini orang soleh soalnya. Yang dalam Al-Quran disebut wakana minal musabbihin, suka bertasbih. Diundi lagi, keluar Nabi Yunus lagi namanya. Diundi lagi keluar, ya udah ini karena ya udahlah. Akhirnya Nabi Yunus sudah volunteer melarikan diri untuk ya udah cemplung ke laut. Di situ kemudian Allah takdirkan ikan besar yang memakannya dan tinggallah beliau di dalam perut atau di entah bagian mana di tubuh perut ikan tersebut. Lihat di sini Allah kasih kayak musibah gitu. Dan ujian, tapi Allah sediakan keselamatannya. Allah sediakan segala peralatan atau inventaris atau fasilitas yang membuat beliau selamat dan pada endingnya happy ending. Ingat ikhwan, kalau antum mau tahu betul-betul ini yang di kehidupan kita semua, ini semua ujian yang merupakan peningkatan derajat bisa dilihat dari Allah menyediakan fasilitas-fasilitas setelah musibah yang membuat antum bisa bersabar dan tercukupi semuanya. Itu di zaman para nabi itu semua kayak gitu. Ketika air di bumi muncul di zaman Nabi Nuh alaihissalam, Allah Ta'ala sudah memberikan preparation dan persiapan sebelumnya, bikin kapal besar. Nanti akan ada banjir, bikin kapal besar. Allah siapin itu. Allah ilhamkan itu, Allah wahyukan itu.
Kemudian pada endingnya akhirnya Nabi Nuh dan para pengikutnya lolos semua dari musibah tersebut. Lihat. Lihat. Nabi Yusuf. Aduh, apa yang lebih berat daripada ujian Nabi Yusuf alaihissalam? Ujiannya dari masa beliau masih bocil kayak gini. Masih usia belum 10 tahun. Dimusuhin semua saudaranya. 10 orang musuhin dia. Dikucilkan. Dilempar ke sumur. Dijual oleh saudara sendiri. Bayangkan. Emang sampai di negeri Mesir tenang gitu? Enggak, masih ada ujian. Pas udah gedean dikit, udah ganteng, tambah ganteng, ujian perempuan yang punya tahta seperti itu. Masih banyak ujian, di penjara lagi. Tapi lihat, dari awal Nabi Yusuf alaihissalam dimasukkan, dicemplungkan ke sumur, kata Allah apa? Allah Ta'ala wahyukan pada Nabi Yusuf alaihissalam, wahyu di sini wahyu ilham ya, bahwasanya kamu pada waktunya nanti akan menyebutkan kesalahan-kesalahan mereka pada waktunya nanti. Artinya sudah Allah berikan kamu gembira, tenang. Nanti akan ada waktunya kamu yang di atas mereka. Itu. Difasilitasi semuanya dari Allah dengan kronologi Allah Ta'ala fasilitasi sampai apa? Selamat Nabi Yusuf jadi apa? Jadi Menteri BUMN. Dengan kronologi yang luar biasa berpuluh-puluh tahun itu. Ingat, segala ujian, segala musibah menimpa kita, dan antum melihat setelah musibah ini, kok ada aja fasilitas yang Allah berikan untuk memudahkan, ketahuilah itu Allah sayang sama antum. Sabar aja. Akan dimudahkan oleh Allah. Dan biasanya itu bisa didapatkan, dicerminkan dari pertama kali antum mendapat musibah itu, langsung sabar. Itu biasanya akan ada fasilitas berikutnya. Bakal beda. Coba antum ingat-ingat aja. Apa musibah yang pernah menimpa kehidupan antum? Tapi di awal, indas sadmatil ula, kata Nabi SAW, innamas sabru indas sadmatil ula. Kesabaran hakiki yang paling maksimal adalah di pukulan pertama. Langsung bisa sabar. Itu menunjukkan Allah memberikan hidayah pada antum dan menunjukkan akan ada fasilitas dan kemudahan dari Allah Azza wa Jalla. Yakin itu? Itu adalah ujian, bukan hukuman insyaallah. Oke. Jadi para nabi dan rasul mereka dapat ujian tapi didapat hukuman. Taib. Satu lagi ya. Perbedaan antara maksiat musibah dengan ujian. Tadi kan udah yang ujian dan hukuman dan musibah. Sekarang perbedaan antara musibah dengan ujian. Perbedaan pertama, musibah selalu tidak enak. Ujian ada yang enak, ada yang tidak, ya enggak? Musibah selalu tidak enak. Ujian ada yang enak, ada yang tidak. Kata Allah Azza wa Jalla, "Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah." Kami uji kalian dengan keburukan dan kebaikan sebagai ujian. Jadi kenikmatan itu ujian juga. Kenikmatan itu ujian juga. Tapi kenikmatan bukan musibah. Musibahnya adalah ketika kita kufur nikmat. Nah itu musibah. Musibahnya adalah ketika kita menggunakan kenikmatan tersebut untuk keburukan. Nah itu musibah. Ya. Musibah maksudnya musibah keagamaan. Perbedaan kedua, musibah Pertanyaan kedua, ujian hanya di dunia. Musibah di dunia, di barzakh, di akhirat. Gitu. Musibah sama seperti mirip sama hukuman. Musibah ada di dunia, barzakh, akhirat. Begitu ya. Namun ujian hanya ada di dunia. Yang ketiga dan yang terakhir, ujian khusus untuk akil baligh dari kalangan jin manusia. Sedangkan musibah umum untuk makhluk hidup. Manusia, jin, binatang. Musibah umum untuk makhluk hidup. Manusia, jin, binatang. Anak kecil juga termasuk kena musibah. Tapi anak kecil tidak dapat ujian dari Allah Azza wa Jalla.
Makanya antum coba kalau ngeliat anak kecil lagi sakit. Nah, kok kamu kayak gini, Nak? Enggak ada anak kecil lah, aku lagi dapat musibah, Pak. Gitu enggak ada kayak gitu. Ada anak kecil kayak gitu, Masya Allah itu. Tapi enggak ada yang kayak gitu. Karena mereka belum dapat musibah, belum dapat ujian. Dapat musibah. Ya begitu insyaallah. Antum murojaah terus untuk masa-masa ini. Pahami baik-baik. Insyaallah kalau paham betul, itu nikmat hidup ini. Melihat diri kita dapat musibah, ujian atau hukuman, itu paham treatmentnya. Dan ngelihat orang juga sebenarnya gampang, ngelihat fenomena-fenomena itu jadi gampang. Fenomena politik itu bisa gampang itu. Dengan tadi itu gampang, ini musibah, hukuman atau ujian, itu gampang lihatnya. Tapi nggak usah banyak ngomong karena cari aman aja, apalagi ada kamera gitu. Ya kita menuju ke tanya jawab insyaallah taala. Bismillah. Ustadz, 1 tahun ke belakang harta kami sedikit demi sedikit habis atau hilang sebab macam-macam, usaha bangkrut dan lain-lain. Ini termasuk apa? Lalu harus apa Ustadz? Ya saya nggak tahu ini termasuk apa. Karena Anda nggak tahu hidup antum kayak gimana. Antum dulu maling atau bukan, Anda nggak tahu. Ya nggak tahu Anda. Ya Anda berharap ini ujian, musibah berupa ujian peningkatan derajat kalau antum sabar. Tapi kalau ini hukuman atau tidak, Anda nggak tahu ini hukuman atau enggak, Anda nggak tahu. Kalau kita bilang hukuman, ya Anda juga nggak tahu dulu maksiat antum apa. Kalau Anda bilang ini bukan hukuman, nanti antum kegeeran, dikira nggak ada maksiat, ya Allah alam. Ya antum lebih tahu. Makanya kata Syekh Shalih Al-Fauzan ketika ditanya dalam salah satu fatwanya, ya Syekh, saya tertimpa musibah. Sebenarnya musibah saya ini hukuman atau murni ujian ya Syekh. Kata Syekh Shalih Al-Fauzan, al-mu'minu ya'rifu dzalik. Orang beriman itu tahu sendiri. Dia itu sedang kena musibah murni atau kena hukuman, dia tahu. Maka kata sebagian ulama, orang yang dosanya kebanyakan, dia itu nggak bisa mengetahui dia itu sedang dihukum. Tapi orang yang dosanya insya Allah sedikit dan sering bertaubat, ketika ditimpa musibah, dia sangat sensitif terhadap dosa yang dia lakukan. Sehingga gampang dalam mengcapture dan melihat ini sebabnya apa, saya kok dapat musibah ini. Ya. Antum lihat di sinetron, di film-film, orang kena musibah, orang kena kesulitan, itu bukannya kembali kepada Allah, tapi nyari kambing hitam, nyalain penguasa, nyalain pemerintah, ini itu. Enggak introspeksi diri. Kenapa? Ya rata-rata karena dosanya banyak, sehingga terhijabkan dari muhasabah. Enggak ngerti bahwasanya ini tuh karena dosa. Anda enggak tahu karena apa antum, apakah karena hukuman atau bukan, tapi musibah ini pastinya ujian. Lalu harus apa Ustadz? Harus apanya? Antum lihat sebelumnya. Ini apakah ini hukuman? Kalau emang ini hukuman dari Allah karena dosa di masa lampau, harusnya adalah antum taubat, istighfar dan kembalikan hak jika antum pernah merampas hak orang lain. Tapi kalau misalnya ini murni musibah dan ujian dan bukan hukuman, maka antum sabar aja. Dan yakin sama Allah serta bertakwa sama Allah. Gitu. Anda tidak tahu kronologi kehidupan antum. Itu antum lebih tahu. Kalau misalnya antum merasa Anda nggak tahu kesalahan apa, dosa Anda apa, minta sama Allah, muhasabah, minta sama Allah, ya Allah, tunjukkanlah pada saya apa kesalahan saya sehingga saya bisa bertaubat dan musibah ini hilang. Gitu. Minta sama Allah petunjuk. Bila kita niat berkurban untuk satu keluarga, apakah yang tidak boleh memotong kuku atau mencukur rambut hanya untuk kepala keluarga atau seluruh keluarga saja? Yang tidak mencukur atau tidak memotong kuku atau mencukur rambut itu adalah yang membiayai itu. Yang membiayai itu. Kalau yang membiayai kepala keluarga, biasanya kepala keluarga, maka dia mencukup itu. Adapun selainnya dari orang-orang di bawah rumahnya, di bawah atap rumahnya, maka tidak. Di sini niatkan untuk satu keluarga ikhwan. Yang dimaksud ahlul bait adalah orang yang seatap serumah sama antum tinggal. Kalau bukan seatap serumah lagi itu udah nggak masuk lagi. Sebenarnya begitu. Itu yang dimaksud ahlul bait. Ini menurut pendapat yang lebih sahih. Kalau misalnya orang tua antum masih seatap serumah sama antum, bisa masuk niatan antum. Tapi kalau udah pisah, udah beda, maka udah bukan ahlul bait lagi. Begitu. Selama dia kerabat dan seatap serumah, maka itu masuk pahalanya sama, dapat mereka pahala juga untuk kurban ini. Begitu ikhwan. Batasannya begitu. Selama dia kerabat, seatap serumah. Adapun kok seatap serumah, yaitu pembantu,
Enggak masuk karena dia bukan kerabat. Kecuali pembantu antum adalah ada antum sendiri. Nah, gitu. Tapi Masya Allah antum. Ya begitu ya. Jadi yang menafkahi, yang membiayai itu yang meniatkan dan membiayai itu yang apa? Mencukur, yang tidak boleh memotong kuku atau mencukur rambut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Penderitaan warga Gaza Palestina apakah karena dosa-dosa mereka? Kemenangan bangsa Yahudi apakah merasa nikmat telah menzalimi warga Palestina? Apakah ini istidraj? Ya akhi, Yahudi enggak menang. Kata siapa Yahudi menang? Enggak. Mereka sedang dalam pressure sebenarnya. Makanya mereka lagi tantrum-tantrumnya sekarang. Gitu. Ketika sebenarnya majelis ini bukan majelis politik, tapi ini karena dunia Islam, penting untuk kita tahu kabar Islam. Ketika Donald Trump make a deal terhadap presiden atau terhadap Muhammad bin Salman dan juga beberapa daerah seperti UAE, Uni Emirat Arab atau Qatar atau lainnya, apalagi Saudi Arabia yang mana Donald Trump sangat suka dengan perjanjian ini, investment dari Saudi Arabia, itu akhirnya Donald Trump sedikit agak berpihak kepada dunia Islam sedikit gitu loh. Ransom atau hukuman denda terhadap Suriah itu dilepas oleh Donald Trump. Dan itu merupakan kebahagiaan tersendiri bagi rakyat Suriah. Dan itu merupakan sundutan terhadap Israel sebenarnya, negara Israel. Ya, ini dunia politik seperti ini gitu loh. Butuh fulus. Karena orang kayak DT ini, Donald Trump ini, antum gak punya fulus, antum mamfus. Iya, itu. Itu model orang kayak gini gitu. Antum gak ada fulus, udah ditekan antum. Tapi antum ada fulus, dia yang tunduk. Gitu loh. Nah, sekarang Gaza makin sebenarnya lagi parah-parahnya ya kawan. Semoga Allah Ta'ala melindungi kaum muslimin di sana dan menjadikan kebaikan buat mereka, keberkahan buat mereka kaum muslimin. Semoga Allah Ta'ala melaknat kaum Yahudi dan menjadikan kesulitan buat mereka. Mereka sedang dalam pressure sebenarnya. Ya betul, warga Gaza humanitarian aid, yaitu bantuan-bantuan kemanusiaan, itu telah lama sebenarnya ditutup. Telah lama ditutup. Ya. Oleh Israel, oleh pasukan Zionis dan seterusnya. Sampai sekarang, apalagi sekarang, sampai kemarin berapa ratus anak kecil wafat. Rahimahumullah jami'an. Saudara kita semua. Makin parah kondisinya. Nah, kenapa kok belakangan ini Israel tantrum? Ya itu karena mereka nggak mendapatkan bantuan lagi atau bantuan moral lah dari USA. Itu kan aliansi yang terbaik USA, Amerika Serikat sama Israel itu. Udah kendor sekarang. Dari Eropa udah mencekam, udah mengecam Israel sekarang. Nggak ada, no one trust Israel sekarang. Nggak ada satu negara Israel, nggak ada yang satupun negara sekarang yang percaya sama negara Israel. Makanya sekarang lagi betul-betul getol-getolnya untuk pengen menghancurkan dan melakukan apa istilahnya itu, menghabisi manusia, apa namanya? Genosida, genocide. Gitu. Dengan cara seperti ini, penyiksaan seperti ini. Wallah ana yakin Yahudi akan kalah. Yakin. Kalau misalnya antum bertanya, ini kemana negara-negara Arab? Bukan negara Arab udah kemana-mana, antum yang gak kemana-mana. Di sini negara Arab udah berusaha dengan secara politik, mereka berusaha untuk main aman, tapi juga bagaimana caranya supaya bisa melawan Israel dan juga Iran dengan cara ini. Itu geopolitik yang rumit Pak, nggak semudah Islam lawan Nasrani, udah gitu dong, nggak. Rumit. Iran ada sendiri, USA ada sendiri, Suriah rumit banget, rumit. Semua negara di situ rumit, semua negara di Syam, yaitu Palestina, Jordania, Suriah, Lebanon, itu semua dalam keadaan rumit. Nggak ada satupun negara yang nggak rumit di situ. Palestina rumit. Kemudian Suriah rumit. Memang udah ada presiden barunya, alhamdulillah, Ahmad Al-Shara yang menuju ke sunnah insyaallah. Tetapi secara sektarian terjadi peperangan antar sekte di dalam kubu-kubu di antara orang-orang Suriah itu sendiri. Yang ini membuat rumit presiden sebenarnya.
Israel juga main di situ. Jordania juga rumit. Lebanon juga rumit dengan Hizbullahnya. Rumit semua itu rumit. Enggak semudah itu. Ya, dan Lebanon sama Iran bekerja sama juga, Hizbullah sama Iran, Syiah. Yaman Syiah. Di Houthi, orang-orang Houthi. Jadi Syiah Iran, Syiah Lebanon, Syiah Houthi di Yaman. Itu tujuan mereka pada hakikatnya bukanlah tujuan Israel jemaah, bukan. Mereka tujuannya Haramain. Haramain yaitu Makkah Madinah sebenarnya tujuannya itu. Makanya Saudi Arabia betul berpikir main aman, jangan sampai melakukan suatu treatment dan kegiatan yang membuat mereka kerepotan diserang Haramainnya. Jadi nggak semudah itu jemaah. Nggak semudah itu. Orang baru bertanya, kenapa Mesir nggak bantu Gaza padahal dekat? Ini juga masalah politik, nggak semudah membalik tangan. Nggak semudah membalik tangan. Perlu gelontoran duit yang banyak. Insya Allah Allah menangkan. Nah di sini Yahudi nggak menang, belum menang dan tidak akan menang. Bi'idznillah ta'ala, bakal kalah pada waktunya. Justru lagi tantrum-tantrumnya. Orang kalau tantrum itu lagi nggak menang, melainkan lagi tersudut. Ibarat posisi kau di liga itu mau degradasi, itu main abis-abisan. Gitu loh Pak. Nggak ada satupun yang percaya dengan negara Zionis sampai sekarang. Ana everyday, ana tiap hari mendengar BBC, versi aslinya, bukan BBC Indonesia, dari aslinya. Dan setiap hari ana mendengar masalah-masalah seperti ini. Sampai Eropa, EU atau European Union, yaitu gabungan sekitar 27 atau sekitar itu dari negara Eropa, itu nggak ada yang mereka itu percaya sama Israel, udah nggak ada. Rusia, Israel nggak ada percaya. Amerika udah mulai kendor. Udah, tinggal siapa lagi? Siapa yang percaya dengan negara Israel? Paling orang-orang Nasrani yang masih nggak paham di mana akal mereka. Jadi nggak bakal menang biidznillah ta'ala. Saudara-saudara kita kaum muslimin akan menang. Dan pertanyaan di sini, apakah ini akibat dosa warga Palestina dan seterusnya? Kita sebaiknya jangan bicara seperti itu. Cukup doakan, support, dah gitu. Nggak usah lagi kita murojaah karena dosa mereka. Udah. Ya akhi antum kalau ketemu orang kena musibah, jangan antum bilang ente sih dulu kayak gini. Ya orang nggak enak lah. Gak enak. Jangan ngomong gini mah nggak apa. Saya dulu kayak gini. Nggak usah dibanding-bandingin sama nasib antum. Dan juga jangan ngomong makanya udah saya bilang dulu jangan gini kan. Nggak usah. Orang kena musibah tidak untuk disalahkan ketika itu, melainkan untuk apa? Didoakan, disupport untuk keluar dari musibah tersebut. Begitu ikhwan. Gak usah kita jawab apa-apa soal masalah ini ya. Kita doakan aja mereka. Baik saudara kita dari orang Palestina, mereka sudah bersabar. Ya mungkin Allah Ta'ala berikan rahmat karena kesabaran mereka. Yang kita belum tentu bisa seperti itu. Gitu jemaah. InsyaAllah mereka menang. Kata Nabi SAW, innaman nasr ma'as sabr. Kemenangan itu ada bersama dengan kesabaran. Kita doakan semoga mereka tetap bersabar. Karena semakin gelap gulita maka semakin dekat waktu fajar. Ustadz, selama ini saya merasa dimanfaatkan orang atau saudara. Mereka meminjam uang ke saya karena bakal tahu kalau tidak riba. Saya meminjamkan karena ingin membantu. Tapi mereka tetap dengan perilaku buruk, bahkan perdukunan, masih bergantung dukun. Bagaimana saya harus bersikap? Apakah ini hukuman, ujian atau musibah bagi saya? Nggak tahu dah, anak juga nggak tahu hidup antum gimana. Mereka berdukun, nasihatin mereka supaya nggak berdukun. Kemudian apakah ini hukuman? Anak nggak tahu, anak nggak bisa mengatakan. Kasihan kalau anak bilang hukuman, anak nggak tahu. Antum kalau anak bilang nggak hukuman juga, siapa tahu ini hukuman. Wallahu alam. Antum koreksi diri sendiri. Adapun ujian atau musibah, ya ini ujian. Ini ujian buat antum kesabaran ngadepin saudara seperti ini. Tapi coba lihat sisi positifnya. Di akhirat, insya Allah antum dapat banyak ghanimah insya Allah. Bilang ke saudara ini, lu pada gak bayar sekarang, gue tagih di akhirat. Kira-kira pada takut gak? Enggak. Lo orang berdukun aja gak takut sama Allah gimana? Tapi antum dapat benefit gitu loh. Sebagian salaf aja ketika tahu ada yang menghibahi dia langsung bilang, jazakallah khair, syukron, antum telah memberikan anak pahala untuk akhirat. Nah, antum boleh gak bilang gitu? Boleh, silakan. Bilang gitu kepada orang yang menzalimi antum, syukron akhi, antum memberikan tabungan pahala buat anak. Gak apa-apa bilang gitu. Siapa tahu dia
terenyuh dengan perkataan itu kemudian taubat. Siapa tahu ya, walaupun kayaknya susah tapi enggak apa-apa lah. Yang penting usaha. Jadi ini ujian, sabar aja. Atau kalau ini hukuman, istighfar. Atau kembalikan hak-hak yang dulu pernah antum lapas kalau memang pernah. Bismillah Ustadz, Afwan, ini ada kejadian. Anda lihat seseorang lagi berwudu dan perhatikan waktu membasuh tangan tidak sampai siku. Dan ketika mengusap kepala hanya ditepuk-tepuk jidatnya saja. Dan ketika sholat dia menjadi imam. Bagaimana status sholatnya dan bagaimana status makmumnya? Gini, kalau antum melihat langsung antum lihat live, langsung lihat dan gak sampai siku. Pertama sebenarnya antum wajib untuk ngasih tahu, Pak maaf tuh gak sampai siku. Gitu, kasih tahu, jangan didiemin. Biarin, biar dia aja masuk neraka, saya enggak gitu. Kasih tahu, Nabi SAW ketika melihat beberapa sahabat itu ada yang wudu terburu-buru dan ada bagian tumit yang enggak kena, maka Nabi langsung dengan keras mengatakan, wailul lil aqabi minar. Celakalah dapat neraka itu, dapat api neraka bagi yang bagian belakang kakinya enggak kena dengan air. Artinya wajib untuk memberitahu, mengingatkan. Kalau ini yang wudu sudah akhir balik, wajib kita ingatkan. Oke, udah terlanjur nggak diingetin. Ternyata pas setelah wudu kita mau sholat berjamaah, lah dia imamnya. Gimana dong? Karena antum tahu dia tidak sah wudunya, maka antum tidak boleh menjadi makmumnya. Tapi gimana makmum-makmum lainnya? Sah sholat makmum lainnya. Loh, kenapa begitu? Karena ketidaktahuan mereka akan ketidakabsahan keimaman imam. Sholatnya imam nggak sah, mereka nggak tahu. Yalah. Nah terus antum terbebani nggak untuk ngasih tahu mereka? Enggak. Karena kalau antum kasih tahu fitnah lah jadinya. Ya pas Allah Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, terus dia jadi imam. Terus antum umumin, jemaah sekalian. Ya. Maaf nih, bapak ini nggak sah wudunya tadi. Masya Allah. Subhanallah, emang banyak cara untuk mendekati alam barzakh, banyak cara memang. Ya, antum kayak gitu kira-kira dikeprokin gak sama orang? Dikeprokin, apalagi antum warga baru lagi. Ya, jadi nggak harus antum memberitahu orang-orang. Kecuali mungkin orang yang di samping antum, tapi itu akan memberi syubhat buat dia. Mendingan nggak usah kasih tahu, karena memberi syubhat buat dia. Gini, bapak maaf pak, ini imam, saya lihat tadi sholatnya nggak benar, wudunya nggak sampai itu, nggak sah wudunya. Jangan. Kira-kira itu makmum ragu nggak? Lah, ini saya mau sholat katanya kayak gini, tapi saya nggak ngelihat tadi. Jadi apa? Syubhat buat dia. Ini malah ganggu dia malah. Udah biarin aja pada sholat. Jangan habis selesai sholat dijapri satu-satu. Maaf warga RT sekalian. Tadi tahu nggak imamnya itu nggak, ini malah jadi ribah kemudian jadi fitnah juga ke depannya gitu. Jadi udah untuk antum sendiri aja. Sama seperti misalnya pokoknya semua imam kalau misalnya makmum nggak tahu imam ini tidak sah sholatnya, makmum tidak dibebani untuk mengetahuinya. Kecuali kalau imam tersebut mendeklarasi dirinya. Setelah selesai sholat, Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kata jemaah, lah kan udah salam tadi kok salam lagi gitu. Nggak, saya mau ngumumin, maaf nih, saya junub dan lupa mandi junub tadi. Ini imam jujurnya keterlaluan. Terus jemaah gimana jemaah? Sholat ulang nggak? Sholat ulang. Kenapa? Karena mengetahui, diberi pengetahuan gitu. Jadi maaf nih, yang tadi saya nggak sah dan saya terbebani dengan pikiran tadi kok nggak saya kasih tahu, saya takut di hadapan Allah nanti ditanya oleh Allah. Maka yang tadi sholat saya tidak sah dan kaidahnya adalah man sahat sholatuhu sahat imamatuhu. Siapa yang sah sholatnya sah imamnya, keimamannya. Dan kalau tidak sah sholatnya berarti tidak sah keimamannya. Maka saya khawatir jemaah tadi sholatnya pada nggak sah. Mohon maaf lahir batin jemaah sekalian. Wabillahi taufiq wal hidayah gitu kan. Nah ini jemaah kalau misalnya mau nunggu saya mau mandi junub dulu terus saya sholat mau nggak gitu kan. Kira-kira jemaahnya bakal nungguin nggak? Enggak. Diangkat imam baru habis itu. Imam yang tadi di stop habis itu besok. Karena takut besok-besok junub lagi. Ya, jadi kalau diumumkan kayak gitu baru boleh. Nah, memang kata sebagian ulama bagi imam yang merasa tadinya
enggak sah sholatnya, mungkin karena batal, kentut, kemudian enggak membatalkan, maka harus ngasih tahu ke jemaahnya. Adapun jemaah yang ketika pemberitahuan jemaah ada yang udah keluar, ya keluar jemaahnya ada yang udah keluar dan enggak tahu, maka jemaah yang udah keluar itu sah sholatnya karena dia enggak tahu. Kecuali jemaah di sini, wah pada keluar dijapri kemudian, pak jangan keluar lupa itu. Nah ini tambah masalah. Ya. Oke gitu. Kemudian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, saya sholat berjemaah di masjid dan melihat sang imam wudunya tidak sempurna. Loh, Ustaz, jangan-jangan antum Ustaz, jangan-jangan imam sini nih, jangan-jangan nih. Bagaimana status sholat saya jika bermakmum dengan dia? Apakah tetap sah atau sebaiknya memilih imam yang lebih baik wudu dan sholatnya? Ini, antum tulis tidak sempurna wudunya. Enggak, tidak sempurna ini tidak sempurna secara kewajiban atau tidak sempurna secara sunnah. Ini masih ambigu nih, bersayap nih. Kalau tidak sempurna secara kewajiban seperti dia kayak tadi enggak sampai siku misalnya. Ya gitu. Maka kalau antum tahu, antum enggak boleh bermakmum dengannya. Ya juga ketika antum ngelihat, antum tegur dong itu Pak Imam. Pak Imam, ini belum sampai siku tuh, lihat. Tadi anak lihat kok perhatiin antum gitu. Pak Imamnya bilang, kenapa perhatiin saya? Saya di mana-mana kalau ada calon imam pasti saya perhatiin wudunya. Boleh nggak kayak gitu Pak? Bersikap gini, setiap calon imam nih masjid selalu dititeni kemudian diintip wudunya gimana? Sah nggak apa enggak? Ini haram, nggak boleh. Karena ini termasuk takalluf. Ini takalluf itu apa ya? Maksok gitu. Maksok apa ya bahasa Indonesianya? Takalluf itu maksain diri banget gitu loh. Ini nggak perlu. Pak, coba kalau semua orang kayak gitu, nggak ada yang mau jadi imam karena setiap dia wudu, loh kok banyak orang ya? Iya nggak? Malah nggak boleh kayak gitu. Itu nyari-nyari kesalahan, nggak boleh. Imam, bahkan makanya para ulama Ahlussunnah ini masuk dalam akidah juga, jemaah. Makanya di kitab-kitab akidah At-Tahawiyah, di kitab-kitab akidah, tanya ustaz-ustaz yang biasa ngajar akidah. Bahwasanya di antara akidah Ahlussunnah wal Jamaah sahnya berimamkan kepada orang yang fasik. Bahkan orang yang masturul hal, orang yang tidak ketahuan kondisinya tapi zahirnya muslim, sah antum berimamkan dengannya. Enggak apa-apa. Enggak usah antum korek-korek. Ini imam berdukun gak nih? Ini kayaknya imam hizbi nih kayaknya. Anti sunnah gak nih? Capek antum kayak gitu. Ya akhirnya enggak ada imam yang benar kecuali antum. Ya, jadi enggak seperti itu. Ya, tegur imamnya kalau memang kebetulan antum lihat. Bahkan kalau antum lihat imam lagi wudu, antum lewat, enggak usah kemudian balik. Ntar gua lihat nih. Bener gak nih? Awas aja. Tuh kan kaki kan enggak bener kan? Awas nanti gua enggak mau sama dia gitu. Ya kalau emang dia salah dan ketahuan, tegur di situ. Pak Imam, afwan, itu belum sempurna itu. Itu kalau sempurna kewajiban. Adapun kalau sempurna dimaksudnya tidak sempurna karena sunnah, seperti tangan cuman sekali, ini nggak usah dikoreksi, nggak apa-apa, nggak masalah, begitu ya. Oke, jadi kalau emang kita ngeliat ada imam yang wudunya itu kayak wudu bocil, ya cepak gitu. Nah itu sebaiknya memang ini potensi nggak benar wudunya, sebaiknya cari imam lain, begitu. Terakhir, ikhwan, tenang. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Misalkan kita bisa beli motor baru, apakah ada doa khusus supaya tidak menjadi istidraj atau ujian? Apa ya? Mungkin Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Gak ada cuman taunya alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat, udah gitu aja. Udah cukup insyaallah. Karena itu nikmat, ya udah alhamdulillahilladzi tatimmu bi ni'matihi shalihat, itu alhamdulillah udah selesai. Adapun doa khusus Allahumma barik lana itu pun dimakan ya nanti. Enggak tahu kok itu. Enggak tahu anak. Allahu a'lam. Taib, kita cukup sampai sini jemaah sekalian. Terima kasih atas kehadiran antum semua. Barakallahu fikum jami'an. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.